Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview dan memberikan alur cerita untuk One Piece chapter 1068. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Mimpi Si Jenius. Chapter ini akan menceritakan mimpi dari Dr. Vegapunk. Kemudian untuk bagian cover menunjukkan Jeji dan Caesar yang mulai babak belur karena baku hantam. Mereka berdua pun teringat saat masih tergabung di dalam organisasi Mets. Masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan Pythagoras berterima kasih kepada CP0 karena telah mengantar Seraphim Kuma. Dan sampai di sini Seraphim itu bisa pulang sendiri. Dan Pythagoras tidak bisa menerima para CP0 karena alasan sedang sibuk. Pythagoras berusaha menolak kedatangan para CP0 dengan sopan. Lucci merasa ada yang aneh, sementara Kaku menjawab jika sambutan Pythagoras itu sangat dingin kepada mereka. Lucci pun beranggapan jika para Vegapunk sudah tahu tujuan kedatangannya yang akan menghabisi mereka. Kaku kembali membantah, dia berkata sudah menempuh perjalanan jauh. Jadi setidaknya diberikan tempat untuk istirahat dan minum teh. Tapi Pythagoras malah menyuruh mereka berlabuh di pangkalan G14. Lucci akhirnya ikut bicara. Dia memastikan bahwa yang sedang bicara dengannya itu adalah Vegapunk. Kemudian Lucci menanyakan tentang insiden yang menimpa beberapa kapal Superpole yang tidak kembali setelah dari Pulau Egghead. Setidaknya dalam 2 bulan ada 3 kapal yang hilang. Pythagoras menjawab jika dia sudah mengkonfirmasi kepulangan kapal-kapal itu setelah mengunjungi Pulau Egghead. Tapi Vegapunk lilit jadi marah. Dia merasa Lucci sudah menuduh para Vegapunk sebagai penyebab hilangnya kapal Superpole itu. Pythagoras pun berusaha menenangkan Lilith yang marah. Selanjutnya Pythagoras kembali menyuruh para CP0 untuk pergi. Lalu Lucci menutup panggilan Denden Musinya dan berkata sudah mengerti apa maksud Pythagoras. Rekan-rekan Lucci pun bertanya bagaimana rencana selanjutnya dan Lucci memutuskan untuk terbang ke Egghead menggunakan kemampuan Seraphim Kuma. Mereka pun akan meninggalkan kapal dan membiarkan para monster laut buatan menghancurkannya. Selanjutnya kita berpindah ke lokasi pasukan revolusi di Pulau Kamabaka yang ada di Greenland. Di sini Kuma masih berlari sambil melepaskan kabel-kabel yang menempel di tubuhnya. Lalu Kuma mengaktifkan kemampuan Nikyu-Nikyu yang ada di tangannya. Dan seketika Cyborg itu pun hilang. Dia telah berteleport menggunakan kemampuan Nikyu-Nikyu Nominya. Dragon terlihat terkejut dengan kepergian Kuma. Lanjut lagi kita berpindah ke lokasi pembuangan di Pulau Egghead. Di sini Luffy terlihat bingung karena Vegapunk kan ada di pulau ini. Tentu seorang ilmuwan seharusnya berada di labnya untuk meneliti. Vegapunk pun menyadari bahwa dia sudah menghabiskan banyak dana dari pemerintah dunia untuk penelitiannya dan masih banyak ide yang muncul di kepalanya. Tapi semua yang ada di pulau ini tidak akan cukup untuk membuat sebuah dunia sains di mana energi tersebar ke seluruh dunia secara gratis. Luffy tak tertarik dengan impian Vegapunk. Luffy pun bertanya-tanya apa gunanya itu untuk orang-orang. Jinbe menjelaskan jika banyak peperangan terjadi karena perebutan sumber daya dan juga energi. Lalu Vegapunk berkata jika dia bisa merasakan banyak energi di sekitarnya. Menurutnya dunia ini dipenuhi oleh energi gratis. Dan jika dia bisa memanfaatkan energi itu, maka peperangan yang terjadi karena perebutan energi bisa terhenti. Vegapunk pun yakin suatu saat dunia sains akan mencapai itu. Dan lagi-lagi Luffy tak tertarik dengan mimpi Vegapunk yang seputar energi. Tapi Luffy bisa memahami jika impian Vegapunk itu terwujud, orang-orang akan bahagia. Dan kembali lagi Luffy bertanya-tanya mengapa Vegapunk ingin meninggalkan pulau ini. Vegapunk menjawab bahwa itu berkaitan dengan impiannya tentang energi gratis. Menurutnya energi itu adalah energi yang bisa menggerakkan robot kuno yang ada di hadapan mereka. Dia pun masih mencari tahu tentang energi itu dan sepertinya sudah semakin dekat dengan hasilnya.
Perlahan dia hampir mencapai sebuah kebenaran tentang sejarah yang tidak boleh dipelajari. Nah, ketika Vegapunk bicara, tiba-tiba terdengar ledakan dari arah belakang. Jinbe jadi terkejut. Luffy dan Vegapunk juga tampak terkejut. Vegapunk jadi mempercepat ceritanya. Intinya dia sudah melangkah terlalu jauh ke dalam sejarah yang terlarang. Karena itulah dia akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia seperti yang pernah dialami oleh Ohara. Lalu Vegapunk menduga jika ledakan yang terjadi adalah perbuatan CP0. Luffy bertanya-tanya tentang kata Zero. Karena Luffy hanya tahu tentang CP9, Jinbe pun menjelaskan jika CP0 adalah si Purple tertinggi yang bergerak di bawah perintah Tenryubito langsung, dan jika mereka bergerak maka akan ada peristiwa besar yang terjadi. Para penduduk Egghead juga terlihat tak mengenali seragam CP0 yang serba putih, dan mereka juga tidak lewat pelabuhan. Lalu ada kabar jika dua senjata monster laut yang ada di perairan Egghead sudah dihancurkan. Para penduduk pun menduga jika yang datang itu adalah para penyusup. Di ruang kontrol, Pythagoras dan Sokka terkejut karena CP0 sudah masuk ke pulau tanpa melewati pelabuhan. Usopp terlihat takut dan Sanji bersiap untuk melindungi Robin. Pythagoras menjelaskan jika kapal CP0 sudah dihancurkan oleh senjata monster laut, tapi mereka tidak pergi, melainkan memaksa maksud menggunakan Serapin Puma. Sokka pun akhirnya memberikan perintah evakuasi kepada seluruh penduduk Egghead, termasuk Vegapunk Atlas yang belum kembali ke lab. Lalu Serapim, Hancock, Mihawk, dan Jinbe juga disiapkan untuk bertarung, dan Sentomaru akan memimpin mereka. Iya, kita kembali kepada Vegapunk dan Luffy. Di sini Vegapunk kembali bertanya apakah Luffy mau mengajaknya. Jinbe merasa jika Vegapunk menghilang dari Egghead akan jadi sebuah berita besar. Dan akhirnya Luffy memutuskan untuk menerima permintaan Vegapunk karena bentuk kepala Vegapunk yang lucu. Nah, setelah deal, Vegapunk meminta Luffy dan yang lain untuk ke bagian atas karena di bagian bawah ini akan jadi arena pertempuran. Dan Vegapunk ternyata bisa berteleportasi. Ilmuwan itu langsung menuju ke lab atas. Di sisi lain, Kaku sangat kagum dengan keadaan Pulau Egghead yang sangat futuristik. Ia juga tertarik dengan monster besar di hadapannya. Para Kroco si Purple berusaha menembaki monster itu, tapi tembakan dari para Kroco itu terlihat tidak mempan pada si monster. Kaku pun dengan penuh semangat langsung menyerang. Dia mengaku sangat ingin bertarung melawan monster luar angkasa yang tidak ada di lautan. Tapi Stacy dengan tenang berkata bahwa serangan Kaku percuma saja, karena monster itu hanyalah hologram yang tidak bisa diserang. Kaku cukup kesal karena Stacy tidak bilang dari tadi. Lucci pun menduga jika Stacy tahu banyak tentang Pulau Egghead, dan Stacy berkata jika dia punya kenangan masa lalu di sini. Selanjutnya Kaku terbang ke atas menuju awan untuk mencari tahu keberadaan Vegapunk. Stacy pun melanjutkan ceritanya. Dia menunjuk dua garis yang ada di bagian atas Egghead. Sementara itu, Kaku yang tak tahu apa-apa langsung berusaha melewati garis itu, dan Kaku pun terkena ledakan. Nah, setelah Kaku kena ledakan, Stacy baru mengatakan jika ada yang melewati garis itu, maka dia akan diserang oleh tembakan laser. Itu adalah Frontier Dome yang merupakan sistem penghalang yang melindungi lab Vegapunk. Para Kroco terlihat khawatir dengan keadaan Kaku yang terkena tembakan laser, dan Stacy mengingatkan agar mereka tidak meremehkan Vegapunk. Lucci pun meminta Stacy untuk menceritakan hal itu lebih awal. Lalu Kaku terlihat sangat kesal karena sudah 2 kali Stacy tidak memberikan informasi yang cepat kepadanya. Stacy sendiri ternyata sengaja agar Kaku dijadikan objek pemanasan. Selanjutnya Vegapunk Atlas datang ke arah para CP0. Dia berkata tidak boleh ada yang mengacau di Pulau Egghead. Stacy ternyata juga mengenali Atlas sebagai salah satu Vegapunk. Sokka yang melihat Atlas dari ruang kontrol memintanya untuk tidak menyerang karena para CP0 itu bukan tandingannya. Tapi Atlas sudah siap untuk menyerang. Dia memutar tangannya dan mempersiapkan pukulan. Sementara itu, Lucci langsung berubah ke wujud hybrid Zoanya. Dia berkata bahwa ini bukanlah permainan.
dan serangan Rokugan dari Lucci tepat mengenai kepala Vegapunk Atlas. Para penduduk terkejut dengan serangan dadakan dari Lucci yang tepat mengenai Atlas. Atlas pun menderita kerusakan yang cukup parah, terutama di bagian kepalanya. Dan akhirnya muncul ledakan di bagian kepala Atlas. Hal itu membuat Vegapunk Atlas langsung tumbang. Para penduduk Egghead berteriak ketika menyaksikan salah satu Vegapunk dikalahkan dengan mudah. Mereka pun akhirnya sadar bahwa sudah mendapatkan perintah evakuasi dari Vegapunk Saka. Lalu menurut Lucci, Atlas masih hidup. Sementara itu, Luffy dengan riang gembira membawa Bonnie menuju ke bagian atas lab Vegapunk. Tapi Luffy malah berlari ke lokasi Lucci dan para CP0. Akhirnya Luffy dan Lucci kembali bertemu. Lucci menyebut Luffy dengan sebutan Mugiwara, dan Luffy memanggil Lucci dengan sebutan pria merpati. Oke, itu aja pembahasan untuk review One Piece chapter 1068 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.